Halo teman-teman, saya Magdalena Onya dengan nomor induk mahasiswa 2201060013. Program Studi Pendidikan Kimia kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang larutan ideal, termodinamika pencampuran larutan ideal, hukum Henry, hukum distribusi Nernst, dan sifat koligatif larutan. Baik, untuk yang pertama yaitu larutan ideal. Dalam kimia, larutan ideal atau campuran ideal adalah suatu larutan dengan sifat termodinamika yang serupa dengan campuran gas ideal. Nah, contoh untuk larutan ideal ini seperti larutan gas ideal pada tekanan rendah, larutan encer zat terlarut non-elektrolit dalam pelarut yang sejenis, larutan biner dengan zat terlarut dan pelarut yang memiliki ukuran molekul yang hampir sama. Baik, untuk sifat-sifat larutan ideal, yang pertama yaitu interaksi antara partikel. Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara partikel zat terlarut dan pelarut sama dengan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara partikel pelarut saja, yang artinya tidak terjadi efek kalor pada saat pencampuran zat terlarut dan pelarut. Entalpi pencampurannya yaitu delta H pencampuran sama dengan 0. Yang kedua, sifat termodinamika. Untuk sifat termodinamika yaitu tekanan uap larutan ideal merupakan rata-rata aritmatika tekanan uap murni zat terlarut dan pelarut pada fraksi mol yang sama. Hal ini mengikuti hukum Raoult, di mana aktivitas termodinamika zat terlarut dan pelarut sama dengan fraksi molnya masing-masing. Entropi pencampuran yaitu delta S pencampuran atau sama dengan ideal. Yang ketiga, sifat fisik. Untuk sifat fisik, volume larutan ideal sama dengan jumlah volume zat terlarut dan pelarut yang dicampurkan. Indeks larutan ideal merupakan rata-rata aritmatika indeks murni zat terlarut dan pelarut pada fraksi mol yang sama. Viskositas larutan ideal merupakan rata-rata aritmatika viskositas murni zat terlarut dan pelarut pada fraksi mol yang sama. Baik, materi yang kedua yaitu termodinamika pencampuran. Termodinamika pencampuran adalah cabang ilmu termodinamika yang mempelajari perubahan energi dan entropi yang terjadi ketika dua atau lebih zat dicampur. Pencampuran zat dapat terjadi dalam berbagai fase seperti gas, cair, dan padat. Prinsip-prinsip dasar termodinamika pencampuran yaitu yang pertama, spontanitas, energi bebas, kelarutan. Baik, untuk yang spontanitas itu pencampuran dua zat umumnya spontan jika entropi total sistem meningkat. Entropi adalah ukuran ketidakteraturan suatu sistem. Energi bebas Gibbs yaitu pencampuran dua zat spontan jika energi bebas Gibbs total sistem menurun. Energi bebas Gibbs adalah potensial termodinamika yang mengukur kemampuan suatu sistem untuk melakukan kerja. Kelarutan suatu zat dalam pelarut lain ditentukan oleh keseimbangan antara gaya tarik antar molekul antar zat terlarut dan pelarut dan gaya tarik antar molekul antar zat terlarut dengan zat terlarut lainnya. Yang berikut yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi termodinamika pencampuran. Yang pertama, sifat zat yang dicampur. Sifat fisik dan kimia zat yang dicampur seperti polaritas, ukuran molekul, dan kekuatan gaya tarik antar molekul akan mempengaruhi termodinamika pencampuran. Yang kedua, kondisi pencampuran. Temperatur, tekanan, dan volume sistem pencampuran juga dapat mempengaruhi termodinamika pencampuran. Berikut yaitu jenis pencampuran. Yang pertama, pencampuran ideal. Pencampuran ideal sendiri terjadi ketika tidak ada perubahan energi atau entropi saat dua zat dicampur. Hal ini jarang terjadi pada pencampuran zat yang nyata. Yang kedua, pencampuran non-ideal. Pencampuran non-ideal terjadi ketika terdapat perubahan energi dan entropi
Saat dua zat dicampur, pencampuran non-ideal dapat diklasifikasikan sebagai ekstromik, yaitu melepaskan panas, dan endotermik, yaitu menyerap panas. Yang ketiga yaitu hukum Henry. Hukum Henry yang dirumuskan oleh kimiawan Inggris William Henry pada awal abad ke-19 menyatakan bahwa tekanan parsial gas terlarut dalam larutan ideal berbanding lurus dengan kelarutannya. Secara matematis, hukum Henry dapat dituliskan dengan rumus P sama dengan KH dikali X, di mana P sebagai tekanan parsial gas terlarut, KH sebagai konstanta hukum Henry, dan X sebagai fraksi mol gas terlarut. Penerapan hukum Henry. Hukum Henry banyak memiliki aplikasi praktis, diantaranya yang pertama peramalan kelarutan gas. Hukum Henry dapat digunakan untuk memprediksi kelarutan gas dalam larutan pada temperatur tertentu. Yang kedua, pemisahan gas. Hukum Henry juga dapat digunakan untuk memisahkan gas-gas yang tercampur dengan cara diadsorpsi. Yang ketiga, analisis gas. Hukum Henry dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi gas dalam larutan. Baik, yang keempat yaitu hukum distribusi, di mana hukum distribusi Nernst yang dirumuskan oleh Walter Nernst pada tahun 1891. Ia menjelaskan tentang distribusi zat terlarut antar dua fase pelarut yang tidak saling bercampur. Hukum ini menyatakan bahwa rasio konsentrasi zat terlarut dalam kedua fase pada kesetimbangan adalah konstan dan tidak tergantung pada jumlah zat yang terlarut yang ada. Secara matematis, hukum distribusi Nernst dapat dituliskan dengan rumus KD sama solut 1 per solut 2, di mana KD konstanta distribusi Nernst, solut 1 sebagai konsentrasi zat terlarut dalam fase 1, solut 2 sebagai konsentrasi zat terlarut dalam fase 2. Konstanta distribusi Nernst adalah nilai konstan yang bergantung pada sifat zat terlarut, pelarut, dan temperatur. Nilai KD dapat diukur secara eksperimen atau dihitung secara teoritis. Faktor-faktor yang mempengaruhi konstanta distribusi Nernst. Yang pertama, sifat zat terlarut. Kelarutan zat terlarut dalam pelarut akan mempengaruhi nilai konstanta distribusi. Zat terlarut yang lebih mudah larut dalam satu fase akan memiliki nilai konstanta distribusi yang lebih kecil untuk fase tersebut. Yang kedua, sifat pelarut. Polaritas kekuatan gaya tarik antar molekul dan viskositas pelarut akan mempengaruhi nilai konstanta distribusi. Yang ketiga, temperatur. Nilai konstanta distribusi umumnya meningkat dengan bertambahnya temperatur. Penerapan hukum distribusi Nernst. Hukum distribusi Nernst memiliki banyak aplikasi praktis, di antaranya ekstraksi. Hukum distribusi Nernst digunakan untuk memisahkan zat larut dari campuran dengan cara ekstraksi. Yang kedua, analisis. Hukum distribusi Nernst digunakan untuk menentukan konsentrasi zat terlarut dalam larutan. Yang ketiga, biologi. Hukum distribusi Nernst digunakan untuk mempelajari distribusi obat-obatan dalam tubuh. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenis terlarut. Semakin banyak partikel zat terlarut, semakin besar pula pengaruhnya terhadap sifat koligatif. 4 pokok umum sifat koligatif, yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Manfaat mempelajari sifat koligatif yaitu menentukan massa molar zat terlarut. Sifat koligatif bagaikan timbangan mikroskopis yang mengukur massa molar zat dengan persis tinggi. Yang kedua, memprediksi kemurnian larutan. Penurunan tekanan uap membantu menentukan kemurnian air dan larutan lainnya. Yang ketiga, mengembangkan teknologi baru. Sifat koligatif membuka jalan untuk teknologi designers
desalinasi, air laut, filtrasi, dan pemisahan zat. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat koligatif yang pertama yaitu jumlah partikel yang zat terlarut. Semakin banyak jumlah partikel zat terlarut, semakin besar pula nilai sifat koligatifnya. Yang kedua, jenis pelarut. Jenis pelarut tidak mempengaruhi urutan sifat koligatif, tetapi mempengaruhi besarnya nilai sifat koligatif. Yang ketiga, suhu. Suhu tidak mempengaruhi urutan sifat koligatif, tetapi mempengaruhi besarnya juga nilai sifat koligatif. Baik teman-teman, demikian video singkat presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.